Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita datang ke sini sekitar tanggal 24 Juli dan sekarang harus berpisah. Oke, tanpa basa-basi, sesaat lagi kita akan menyaksikan laporan dari tiap program studi, khususnya yang ada di KKN Desa Sidamulih. Oke, kita saksikan. Baik, yang pertama kami akan menyampaikan laporan dari kami berdua sebagai membidangi tentang keagamaan, ya. Perkenalkan dulu, nama saya Yusa Berhuda dari program studi Ahwalus Sahsiah, dan ini ada rekan. Ya, nama saya perkenalkan Muhammad Hilmi Fatur Rahmat. Saya prodinya yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin saya akan membahas dulu minggu-minggu pertama dari kegiatan kita di sini selama KKN. Oke, untuk minggu pertama kegiatan selama KKN ini lebih mengedepankan atau menekankan tentang observasi. Observasi ya, selaku kami berdua di bidang keagamaan, observasi ke masjid-masjid, pengajian-pengajian, diniyah dan lain sebagainya gitu. Setelah observasi, mungkin minggu pertama observasi dan minggu kedua kita melakukan aksi. Seperti pengajian yang rutin di Masjid Jami dekat posko kami berdua alhamdulillah membawa pengajian kitab kuning untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di wilayah Masjid Jami atau Hidillah gitu. Mungkin untuk jadwalnya malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, dan malam Kamis. Pengajian itu dibagi dua, yang malam Senin dan malam Rabu gitu dibawakan oleh rekan Hilmi, yaitu kitab berbidang fikih Sulamun Najat, dan sisanya diisi oleh saya sendiri, yaitu kitab berbidang tasawuf yang bernama Nasuibun. Oke, untuk minggu kedua gimana aksinya akan disampaikan oleh saudara atau rekan Hilmi. Baik, terima kasih. Untuk minggu yang kedua, alhamdulillah, dan minggu-minggu selanjutnya, minggu ketiga dan sampai sekarang, proker-proker kita khususnya dalam bidang agama alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti tadi sudah disebutkan oleh rekan saya Yusa, yakni mengisi pengajian-pengajian di masjid-masjid. Adapun di masjid-masjid yang dekat dengan posko itu kita rutin, sedangkan masjid-masjid yang di luar posko, dusun-dusun lain, kita mengadakan pengajian yang sifatnya temanya tematik begitu. Dan alhamdulillah respon masyarakat pun sangat baik begitu, sangat antusias itu mengikuti pengajian tersebut, karena memang di dalamnya kita sengaja di samping mengadakan pengajian, di akhirnya kita mengajakkan sesi diskusi atau dalam istilahnya sesi tanya jawab, sehingga respon masyarakat itu sangat antusias gitu. Dan harapan kita berdua, mudah-mudahan setelahnya KKN kita berakhir itu pada suatu hari nanti, pengajian-pengajian tersebut bisa berjalan sebagai mestinya begitu, dan respon masyarakat pun semakin meningkat gitu untuk melaksanakan kajian-kajian yang bersifatnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat begitu. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, untuk selanjutnya kami dari bidang pendidikan KKN IAID 2022 yang bertempat di Desa Sidamulih akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama,
Perkenalkan, nama saya Iqbal Alamsyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Mumtahanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Heila Nureka Fitri dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Nisanul Latifah Nugraha dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Fitri Nopia Anggraini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Miftah Faruk dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Seperti bidang keagamaan, kami juga dari bidang pendidikan untuk minggu pertama itu melakukan observasi, dan minggu selanjutnya ataupun seterusnya sampai saat ini kita melakukan actionnya ataupun implementasi kita di bidang pendidikan. Nah, untuk program saya sendiri bersama teman-teman di bidang pendidikan, nah khusus untuk pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, yaitu saya sendiri itu melakukan penyuluhan di sekolah dasar, penyuluhan kaligrafi. Untuk pesertanya sendiri itu dari kelas 4 sekolah dasar. Nah, untuk respon daripada guru ataupun dari siswa itu sangat antusias. Baik, untuk saya pribadi, saya mengajar di SMP Negeri 1 Sidamulih dengan tujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah saya terima di Institut Agama Islam Darussalam. Saya dan teman saya mengajar di SMP Negeri 1 Sidamulih. Untuk saya pribadi, saya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Dan saya pribadi mengajar di kelas 7. Kemudian untuk respon dari guru dan siswa sangat welcome terhadap kita. Kemudian untuk selanjutnya. Baik, untuk saya sendiri dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, tentunya saya mengajar di TK PGRI Desa Sidamulih. Untuk respon dari ibu dan adik-adik anak-anak di TK PGRI, alhamdulillah saya disambut dengan baik. Untuk selanjutnya, kami mengajar di SMK Dharma Agung Sidamulih. Nah, untuk kami berdua, kami mengajar di kelas 10, 11, 12, baik jurusan perhotelan, multimedia, dan TKR. Nah, untuk respon dari sekolah sendiri, alhamdulillah dari sekolah menyambut kami dengan sangat baik. Dan respon dari anak-anak juga sangat antusias sekali menyambut kami untuk mengajar pembelajaran PAI. Baik, tadi sudah kita simak baik-baik. Yang pertama ada bidang keagamaan, yang kedua ada bidang pendidikan, dan yang ketiga saya Septiana dari Ekos Ekonomi Syariah, dan saya Gita Resta dari Ekonomi Syariah. Kami bidang ekonomi yang kebetulan di Desa Sidamulih ini kami mengunjungi atau melakukan observasi sekaligus penelitian di 3 UMKM. Yang pertama ada UMKM kecap, yang kedua susu, dan yang ketiga ada UMKM kopi. Yang mana kopi ini hasil dari hasil berkebun sendiri. Nah, UMKM ini sebetulnya banyak di desa ini UMKM, tetapi kenapa kami hanya 3? Karena yang 3 itu yang memang lumayan sudah bisa dikatakan sudah lama dan sudah bisa dikembangkan lebih luas lagi. Dan untuk artikel kita juga kami mengambil dari UMKM, yaitu UMKM susu kambing. Kenapa? Karena menurut saya pelaku usaha UMKM susu kambing ini cukup unik. Di samping khasiatnya, juga di samping pengolahannya yang cukup unik juga, dari mulai memerah susu kambing dan seterusnya. Jadi mungkin kami mohon doanya supaya
dimudahkan. Tadi juga bisa sudah disampaikan bidang pendidikan, ekonomi dan keagamaan. Kami juga membawa bidang sosial dan kebudayaan tentunya. Yang mana untuk sosial kami ada baksos, untuk budaya kita juga mengikuti adat istiadat, adat budaya di desa ini. Dan tadi juga di bidang pendidikan ada juga tadi yang mengajar di diniyah, yang mana adik-adik kita itu sangat antusias kepada kita. Mudah-mudahan bisa lebih memotivasi untuk adik-adik semangat untuk belajar keagamaan. Mungkin itu ada tambahan? Mungkin ya Cukup. Oke, mungkin itu saja laporan-laporan tiap bidang mungkin ya. Hanya globalnya saja, adapun perintilan-perintilan yang kecil tidak kami sebutkan. Mungkin diantaranya seperti yasinan keliling tiap Menpoli, sebenarnya masih banyak ya aktivitas, cuman di antara untuk bidang kami keagamaan yaitu tiap malam Jumat ada yasinan keliling seperti Pak RW di PDKM di rumah masing-masing. Mungkin ada dari Pak Ketua sendiri ada harapan untuk masyarakat atau dan sekitarnya desa Sidamuli. Ya, makasih Dek Yusa. Sedikit mungkin harapan saya setelah selesainya KKN kita, yang mana kita itu bisa disebut masih belum kenal ya. Jadi ketemu di sini dan kita selesai, semoga kita semakin kompak dan bisa ketemu kembali, dan hasil pengabdian kita atau kami mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan tentunya. Intinya saya pribadi cukup senang dan sangat bahagia di KKN ini kita bisa saling mencurahkan apa isi hati dan yang lainnya lah, banyak drama, bisa mengerti karakter orang lain dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bebas bisa ditinggalkan di kolom komentar seperti itu. Cukup. Dek Yusa, silakan. Bisa juga dicari KKN Sidamuli 22 IG-nya. Ya. Bisa di situ. Mungkin cukup Pak Ketua? Cukup. Oke. Mungkin itu saja laporan dari KKN di desa kami, di desa Sidamuli. Gitu. Ada slogan? Ada slogan? Oh, pasti ada. Ada. Mantap. Bagaimana slogannya Pak Ketua? Ada 2 ya. Oh, ada 2. Oh iya. Untuk tagline-nya itu lupa lagi saya. Gak harus sibuk tapi produktif. Untuk hashtagnya nyantai tapi party. Itu. Bye bye. Dan mungkin bisa dilihat di belakang ada teman-teman kita, bisa dibalikan. Coba. Itu dia teman-teman kami